Sekarang coba jawab. Ada sang motivator meminta jawaban dari kita. Bila ada tanda seperti ini, apa yang ada di pikiran kita? Pasti kita akan menjawab bahwa itu adalah angka 9 Romawi. Dan memang itu jawaban yang benar, pas, dan sudah umum. Kalau ini adalah angka 9 Romawi. Sekarang kalau ada tantangan, bisakah dengan memberikan satu garis tanpa terputus di mana saja meletakkannya menjadi angka 6? Salam kestabilan nilai rupiah, salam kemakmuran. No kestabilan nilai rupiah, no kemakmuran. Kestabilan nilai rupiah adalah harga mati. Calon presiden tahun 2024 yang akan aku pilih jadi presidenku bila dalam kampanyenya berjanji untuk 1. Memperbaiki nilai rupiah terhadap dolar Amerika. 2. Memperbaiki nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang ada di negara kedaulatan Republik Indonesia. Bila aku jadi calon presiden saat ini dan sebagai subjek negara, aku akan memberi masukan kepada presiden untuk tidak menaikkan harga BBM. Ini adalah kebijakan yang diambil oleh presiden-presiden terdahulu hingga saat ini, yang tidak membuahkan hasil untuk pencapaian kemakmuran rakyat Indonesia. Mau sampai kapan negara Indonesia selalu mengambil kebijakan ini? Kebijakan yang ujung-ujungnya membuat nilai rupiah melemah. Apa tidak ada solusi lain? Kemarin harga Pertalite sebelum kenaikan adalah Rp7.600. Sekarang jadi Rp10.000. Untuk melepaskan subsidi pemerintah katanya. Katanya cinta rupiah. Kalau cinta rupiah, nilainya jangan selalu dikalahkan dan jangan selalu dilemahkan. 77 tahun sudah kemerdekaan Indonesia. Ayo stop sekarang juga kebijakan yang melemahkan nilai rupiah. Janganlah kita berpikir untuk mencari solusi terperangkap di satu lingkup sudut pandang saja. Sebenarnya bisa mengurangi atau menghilangkan subsidi sama sekali tanpa harus menaikkan harga BBM. Bagaimana caranya? Sebelum aku menjelaskan, sebaiknya kita ikuti sesi motivasi ini terlebih dahulu. Sekarang coba jawab. Ada sang motivator meminta jawaban dari kita. Bila ada tanda seperti ini, apa yang ada di pikiran kita? Pasti kita akan menjawab bahwa itu adalah angka 9 Romawi. Dan memang itu jawaban yang benar, pas, dan sudah umum. Kalau ini adalah angka 9 Romawi. Sekarang kalau ada tantangan, bisakah dengan memberikan satu garis tanpa terputus di mana saja meletakkannya menjadi angka 6? Kita akan bingung terlebih dahulu. Dengan satu garis tanpa terputus jadi angka 6 Romawi. Ini yang ada di pikiran kita. Sang motivator pun mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita mencoba menjawab dengan memberikan satu garis di depannya menjadi. Dengan memberikan satu garis di depannya dan terbentuk tulisan seperti ini, hal ini malah membingungkan kita untuk membacanya, alias tidak terbaca sama sekali. Akhirnya kita menggunakan cocok logi, bila dibalik jadi angka 12 Romawi. Jadi salah, yang diminta motivator adalah angka 6. Akhirnya kita menyerah, karena tidak mampu melanjutkan untuk menulis angka 6 Romawi. Ini yang ada di pikiran kita. Begitu menyerah, dan sang motivator yang memberikan pertanyaan membuat garis di depan angka 9 Romawi tadi seperti ini.
kita akan bingung terlebih dahulu. Loh, kok seperti itu? Ini bukan angka Romawi, pikir kita. Sang motivator yang memberikan pertanyaan membacanya dalam bahasa Inggris, six, yang berarti artinya 6 dalam bahasa Indonesia. Saat itu pula lah pikiran kita terbuka. Yang sebelumnya hanya berpikiran pada angka Romawi, melebar ke pemikiran angka 6 dalam bahasa Inggris, yaitu six. Sang motivator pun menerangkan bahwa kita jangan terperangkap dalam satu pikiran saja, dalam satu sudut pandang. Coba untuk dikembangkan dalam pemikiran sudut pandang yang lainnya, untuk mendapatkan solusi dalam suatu masalah dengan mengambil pikiran lain dari sudut pandang lainnya. Sekarang kita balik lagi ke harga Pertalite yang sebelum kenaikan adalah Rp7.600. Sekarang jadi Rp10.000 untuk mengurangi subsidi pemerintah. Alasannya, kalau dengan sudut pandang rupiah, untuk mengurangi subsidi, ya menaikkan harga BBM. Harga BBM jadi lebih mahal. Coba kita jangan ambil satu solusi dalam sudut pandang rupiah saja, tapi coba berpikir dalam sudut pandang kurs dolar. Karena kita membeli BBM ke Singapura kabarnya dalam bentuk dolar. Aku ambil dari cnbcindonesia.com. Harga minyak mentah dunia pada Selasa pagi 13 September 2022 jenis Brent di angka 93,05 dolar Amerika per barel. Sekarang lihat tabelnya. Dengan pemikiran sudut pandang lain dari sisi kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar, terlihat bahwa kita bisa menghilangkan subsidi dengan memperbaiki nilai tukar rupiah terhadap dolar. Saat kurs tukar 15.000, harga 1 liter Rp8.779. Saat kurs tukar 14.000, harga 1 liter Rp8.194. Bila kita kuatkan kursnya hingga 10.000, harga 1 liter menjadi Rp5.853. Ini yang harus dilakukan pemerintah. Kerja dengan berusaha memperbaiki nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jadi, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM yang ujung-ujungnya membuat efek domino pelemahan nilai rupiah terhadap hampir 90% lebih atau bahkan 100% terhadap harga barang dan harga jasa yang ada di negeri ini yang mengandung nilai dolar. Dan hal ini adalah kebijakan primadona sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang. Jadi, stop di sini. Di 77 tahun Indonesia merdeka, kita harus kuat, jangan lemah terus. Rupiah sudah seharusnya masuk dalam agenda presiden untuk perbaikan. Ingat, rupiah masuk dalam 5 negara yang memiliki nilai mata uang terendah di dunia. Untuk capres-capres di tahun 2024 dan seterusnya. Salam kestabilan nilai rupiah, salam kemakmuran. No kestabilan nilai rupiah, no kemakmuran. Kestabilan nilai rupiah adalah harga mati. Ingat, calon presiden tahun 2024 yang akan aku pilih jadi presidenku bila dalam kampanyenya berjanji untuk 1. Memperbaiki nilai rupiah terhadap dolar Amerika. 2. Memperbaiki nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang ada di negara kedaulatan Republik Indonesia. Terima kasih sudah menonton.